Pelayan Nah, firman jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Pendeta John Ratu karakter Ida. dasar manusia adalah makhluk sosial, betul ya? Pernyataan ini ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ya, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya tidak pernah berkelahi, saya tidak pernah marah. Ya, karena kau tinggal di hutan. Pohon mana yang kali sakit hatimu? Pohon mana yang bisa kecewakanmu? Memang gak ada. Tapi selama dia hidup berinteraksi, pasti selalu saja ada pergumulan, ada masalah. Tetapi secara sosial kita saling membutuhkan, saling bergantung satu sama yang lain. Itu sebabnya seorang ahli sosiolog dari Jerman, Abraham dari Maslow, Jerman, dalam piramida kebutuhan manusia, dalam piramida salah satu yang dikemukakan oleh Abraham Maslow adalah bahwa manusia itu membutuhkan ruang untuk mengekspresikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya. Untuk mengekspresikan dirinya. Sehingga siapapun juga, dia punya dirinya. karakter dasar untuk bisa mengekspresikan perasaannya, mengaktualisasikan potensi kemampuan yang ada padanya, supaya itu bisa berguna bagi dirinya dan bagi komunitas di mana dia ada. Walaupun dalam perkembangan sampai dengan saat ini, orang tidak butuh lagi komunitas untuk mengekspresikan dirinya, untuk menyatakan perasaannya, karena sekarang orang di depan kamera dia bisa menari sendiri, menyanyi sendiri, baru dia upload ke media sosial dan jadi viral, gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi biar bagaimanapun, ya manusia karakter dasarnya butuh orang lain. Membutuhkan orang makanya lain. laki-laki butuh, lalu perempuan butuh laki-laki, ya. Jadi semua ini saling bergantung, tidak bisa tidak. Nah, itu sebabnya dalam kisah Markus 3 ayat 13 sampai 19 ini menjadi panggilan bagi kita untuk melihat sejauh mana kita memaknai kebersamaan kita, baik dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas sebagai keluarga besar jemaat diaspora Cawan. Betul ya? Nah, seperti para murid, ya, kita juga dipanggil oleh Yesus untuk masuk dalam kebersamaan dengannya. Dan bukan dalam kebersamaan dengan Yesus saja, kita juga dipanggil untuk ada dalam kebersamaan satu sama yang lain. Amin. Satu dengan yang lain. Jadi Yesus memang memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tetapi Yesus juga mau supaya dalam kebersamaan dengan Dia, kita juga mengekspresikan itu dalam kebersamaan dengan sesama. Betul ya? Makanya kemarin viral video ketika Paus Fransiskus dan seorang ustadz, ya kan, ustadz mencium kepala Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus cium tangannya. Apa pesan yang mau disampaikan kepada publik tentang ekspresi itu? Ya kan, ketika seorang ustadz mencium kepala seorang uskup, apa pesan yang mau disampaikan? Publik harus membaca itu. Padahal berbeda. Dalam keyakinan, dalam budaya, dalam ekonomi, dalam sosial itu sangat berbeda. Kalau Vatikan itu disebut sebagai tahta suci, ya kan? Dan orang yang datang dari tahta suci ke Indonesia bertemu dengan seorang ustaz dari Mekah, kiblatnya, lalu bertemu dan saling berciuman, satu cium kepala, satu cium tangan. Pesan kepada publik harus dibaca dengan benar, bahwa dalam perbedaan apapun kebersamaan tidak boleh hilang. Itu pesan yang mau disampaikan. Dan kita berharap Indonesia sebagai bangsa yang besar menangkap pesan itu, untuk bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi sesuatu yang memisahkan, tapi justru memperkuat satu sama yang lain, ya kan? Makanya apakah Paus paham dia cium tangan Ustaz? Ngerti nggak dia? Ngerti. Pasti ngerti. Karena tidak mungkin dia lakukan sesuatu kalau dia tidak mengerti. Ustaz ketika cium kepala Paus Fransiskus, dia juga paham. Seperti itu. Kalau tradisi cium tangan Indonesia kan sudah biasa, betul nggak? Betul. Ya kan? Ketika seorang suami mengantar istrinya ke tempat kerja, dan ketika sampai tempat kerja istrinya turun, pasti dia akan salam